Suaranya menggunakan Siti Juwairia. Oke. Terkait dengan toko-toko, tadi mungkin dalam versi lain, toko-toko atau yang memulai menjadi simpang siur ya. Paling tidak kalau tentang kajian makna Al-Quran ya jelas. Ketika Al-Quran ditafsirkan itu pasti ketika Al-Quran turun kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu menjadi awal daripada permulaan munculnya makna Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad ya. Jadi jadi sudah muncul. Nggak tahu. Kalau saya kira tentang tadi ada Plato, Aristoteles itu mungkin bisa jadi sejarah lain dan juga sebelum adanya atau sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ya. Terkait dengan toko dalam era klasik, kalau kemarin saya kualifikasikan ada era klasik dan kemudian era kontemporer, ada era klasik, ada salah satunya Mujahid bin Jabir, atau sebelumnya lagi ya Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, muncul tabi'in, salah satunya adalah Mujahid bin Jabir, kemudian atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ada Muqatil bin Sulaiman, ada Ibnu Jurayj, dan banyak sekali ya. Tadi juga ada sudah menyinggung penafsiran Ibnu Abbas, karena memang beliau mendapatkan doa khusus dan jelas kalau didoakan Nabi pasti mustajab, pasti terijabah dan pasti terrealisasi ya, karena dengan doa beliau Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, itu jelas jadi ya tafsir Ibnu Abbas, meskipun tafsirnya belum lengkap ya. Begitu juga tafsir Mujahid itu juga belum lengkap. Jadi tafsir yang paling awal, yang paling lengkap itu yang Muqatil bin Sulaiman pada eranya tabi'ut tabi'in. Selain itu Muqatil bin Sulaiman memiliki kitab Al-Wujuh wan Nadhair yang di situ mempertegas bahwasanya dalam Al-Qur'an ada lafaz-lafaz tertentu, ada banyak sekali lafaz yang tidak hanya memiliki satu makna, tapi memiliki beberapa alternatif makna ya, dengan contoh-contoh kemarin. Kemudian ada era klasik, ada Harun bin Musa dengan kitabnya Al-Wujuh wan Nadhair atau Al-Ashbah wan Nadhair fil Qur'anil Karim ya. Sedikit berbeda dengan judul yang ada atau kitabnya Muqatil bin Sulaiman, Al-Wujuh wan Nadhair fil Qur'anil Azim, bukan Al-Karim ya. Ada Al-Jahiz dalam kitabnya Rasail, Al-Jahiz mendiskusikan beberapa contoh atau beberapa sampel tentang banyak sekali nuansa makna ya. Tentang nuansa makna tadi dengan hubungannya hubungan ilmu semantik atau hubungan dengan ilmu makna terkait dengan tadi ilmu logika, kemudian ilmu logika tadi dengan contoh bagus, contohnya sederhana, kambing menangkap Mbak Ina, padahal nggak mungkin ya seperti itu. Atau dalam Al-Quran mungkin wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun ya. Dalam ayat itu kan kaidah yang sebenarnya mestinya mendahulukan fa'il daripada maf'ul bih. Tapi kemudian di situ ada maf'ul bih-nya yang didahulukan. Ibtala Ibrahima rabbuhu. Mestinya kan kalau dalam susunan yang benar yang fa'il itu lebih dulu daripada maf'ulnya. Tapi ketika itu dalam ayat itu, dalam konteks ayat itu ilmu logika jadi masuk, jadi mention, jadi senada dengan kajian logika yang di situ ibtala bukan yang mencoba atau yang menguji itu bukan Nabi Ibrahim, tapi Allah yang sebaliknya menguji Nabi Ibrahim, karena nggak mungkin kan manusia menguji zat yang maha tahu, yang maha berkuasa, nggak mungkin. Jadi jelas meskipun di situ maf'ulnya lafaz Ibrahim didahulukan, tetap lafaz Ibrahim dijadikan maf'ul bih ya, karena sesuai dengan
logika sesuai dengan keyakinan kita. Sama dengan ketika itu, karena memang logikanya lagi rusak ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh raja untuk ditanyai siapakah yang melakukan ini, siapakah yang melakukan perusakan berhala ini. Nabi Ibrahim sesuai atau berusaha mengikuti logika mereka dengan qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun farja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula yantiqun, ya. Mereka dengan menganggap bahwasanya berhala adalah pada Tuhan yang jelas berkuasa, yang bisa apa saja. Dengan kalimat Nabi Ibrahim yang qala bal fa'alah bukan qala bal fa'altuhu, bukan kalimatnya, tapi fa'alahu kabiruhum hadza. Itu menjadi contoh daripada bagaimana logika, kemudian susunan kalimat, kemudian memunculkan makna, itu menjadi satu hal yang berhubungan, ya. Era klasik ada Al-Jahiz tadi, ada Ibnu Qutaibah, Al-Jurjani tadi sudah dipresentasikan, ya. Ada kalau tokoh-tokoh modern itu seperti yang juga saya presentasikan di awal, ada Amin Al-Khulli, ada Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur ini ya memang sedikit kontroversial. Baru meninggal kemarin, ya, 2019. Sedikit kontroversial juga karena memang backgroundnya mestinya bukan sarjana Quran atau sarjana teologi, ya, tapi sarjana teknik malah, tapi berusaha menafsirkan Al-Quran, jadi mungkin ada yang berkurang. Beda dengan Mbak ini, beda dengan Mbak Siti Juwairia yang nampak ini, atau Mbak. Oke, selanjutnya ada Toshii Koizutsu, ya, yang menjadi kajian kita, topik kajian kita. Toshii Koizutsu itu digolongkan sebagai orang orientalis, yang menjelaskan atau menjelaskan Al-Quran dengan teorinya. Toshii Koizutsu itu dengan teori semantiknya, ya. Tentang hubungan, kembali ke tentang hubungan dengan ilmu filsafat, ada ilmu sosial history. Social history itu seperti contoh, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, atau dengan ilmu politik dengan contoh ada hubungannya dengan ilmu social history, bagaimana di situ ada kalimat tijarah yang mestinya diartikan sebagai akad jual beli, tapi di situ suatu tijarah yang bisa menyelamatkan dari azab yang alim, ya, azab yang pakai hamzah, azab yang menyakitkan, ya. Gak mungkin kan kita jadi berpikir, wahai orang beriman, maukah kalian saya tunjukkan pada tijarah yang bisa menyelamatkan dari azab yang keji, azab yang sangat menyakitkan. Alim ay mu'lim, ya. Alim ay mu'lim, alim adaban syadida, ya. Karena ini syagatnya jadi syagat yang mubalaghah, yang mengikuti wazan fa'il. Nah, kalau diartikan sebagaimana lafadznya atau sebagaimana ayat atau zahirul ayat, maka jadi akan
berantakan ya. Enak jadi orang yang jadi di pasar-pasar itu, padahal banyak sekali orang yang di pasar itu kan berperilaku curang ya. Ada yang mengurangi timbangan, ada yang mempermainkan harga. Itu jadi sesuatu yang enggak semestinya. Ketika ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim diartikan atau dipahami secara letterlek atau tapi mestinya dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Penggunaan lafaz tijarah yang maksudnya adalah tu'minuna billahi al-ayah. Ini ada hubungannya dengan sosial histori ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Kebanyakan dan di waktu itu orang Arab sampai sekarang pun mereka mantap pencahariannya dengan menggunakan tijarah. Makanya redaksi ayatnya jadi seperti ini. Maksud tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum diringkas dengan tijarah, meskipun dijelaskan pada ayat selanjutnya ya. Tapi penggunaan lafaz tijarah yang nanti disebut oleh salah satu tokoh juga, salah satu linguistik terkenal dari Prancis, Roland Barthes, Roland bacanya Roland ya. Kalau Prancis itu Roland, mestinya Roland. Kalau bahasa Indonesia disebutnya Roland, Ramlan mungkin ya. Roland Gerard Barthes menjadi dibaca Barthes. Itu ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna pertama dan makna kedua ya. Makna pertama tijarah ya tijarah apa adanya, tapi kemudian makna yang kedua, tijarah di sini bukanlah tijarah jual beli, tapi tijarah yang kita beriman kepada Allah dengan benar-benar beriman dan tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah dengan jiwa, raga, kemudian harta. Tentang Toshiko Izutsu, balik ke Toshiko Izutsu, paling tiga sebelumnya Al-Quran dan Orientalis Contemporary Development Tafsir and Hadith ya. Saya dulu presentasi ini di semester kedua UIN Syarif Hidayatullah. Pendahuluan, batas pembahasan, orientalis, Toshiko Izutsu, semantik. Jadi kita membahas orientalis, salah satunya itu adalah Toshiko Izutsu, kemudian dengan teorinya semantik ya. Ya, karena paling kentara dan yang paling sering digunakan untuk penelitian semantik ini adalah Toshiko Izutsu ini. Orientalis bagi sebagian kalangan mungkin seringkali dianggap sebagai musuh yang harus diwaspadai dan disingkirkan jauh-jauh. Tetapi bagi sebagian yang lain tidaklah demikian ya, karena nanti ada pembagian, ada yang positif, ada yang negatif, meskipun kebanyakan memang negatif. Dari 3 kategori orientalis ada apologetik, ada akademik dan ada yang imperialis, itu 2:1. Jadi posisinya 2-1. Yang akademik jadi salah ya. Jadi kalah, bukan kalah. Jadi kalah. Ketiga, motivasi utama munculnya upaya orientalis adalah kekaguman Barat. Kekaguman itu bisa jadi karena benci, karena memang benar-benar kagum, atau benar-benar atau tidak benar-benar tapi kagum, benar-benar kagum dan benar-benar benci ya. Ada tanda petiknya ya. Barat akan Islam yang sejak kemunculannya di awal abad ke-7 Masehi telah mendominasi dunia dengan beragam keberhasilan dan kegemilangan dari berbagai aspek yang dicapainya ya, terkait dengan keilmuan, peradaban. Itu kan ketika Islam muncul, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diperoleh,
hampir semua daratan ditaklukkan, kemudian masuk Islam, menjadi bagian daripada Islam, muncul daulah-daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, belum Syiahnya. Syiah ada di Syiah di Afrika, ada daulah Fatimiyah, Ismailiyah, banyak sekali ya. Itu tidak lepas daripada kegemilangannya, kegemilangan, kemenangan yang Islam capai ya. Baik, pengertian orientalis dan objeknya. Pengertian secara bahasa orientalis berasal dari kata orient dan isme. Orient artinya timur dan isme artinya faham, ya. Paham ketimuran. Jadi kalau paham timur, paham yang dianut oleh orang timur, bisa jadi seperti itu. Atau ini karena tulisannya kecil, ada menjadi lawan daripada oksidentalisme ya. Kalau oksiden itu berarti paham barat yang dipelajari oleh orang timur, atau paham barat yang dipelajari orang timur. Kalau orientalisme paham timur yang dipelajari oleh orang barat ya. Suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketimuran apa saja, peradaban, agama, seni, sastra, bahasa, dan budayanya. Nanti mungkin lebih spesifik ketika berupa peradaban atau agama atau aliran tertentu, mungkin bisa jadi orientalis yang orientalis yang atau kebudayaan disebut dengan sosiolog atau antropolog ya. Pokoknya apa saja yang dipelajari oleh orang barat terkait dengan ketimuran, baik peradaban, agama, seni, sastra, bahasa maupun budayanya disebut sebagai orientalis. Kalau tentang kebudayaan ya bisa jadi disebut orientalis yang fokus pada antropologi atau kebudayaan, disebut antropolog ya. Dalam hal peta, maksud daripada timur itu ada timur dekat, ada Near Eastern seperti wilayah Persia, Mesir, Arab, kemudian timur jauh seperti Jepang, Cina, India. Jadi Indonesia juga termasuk ya. Secara terminologi, orientalis dikatakan sebagai cara pemikiran dan ekspresi timur, termasuk kesusastraan, agama, kebudayaan, dan sejarah. Atau definisi lain, ada yang mengatakan bahwasanya pandangan pemikir non-Muslim terhadap Islam ini yang menjadi pintu masuk Toshihiko Itsushi dikategorikan sebagai orientalisme dikategorikan sebagai pemikir orientalis karena Toshihiko Itsushi non-Muslim ya. Meskipun Jepang menjadi negara kelahiran daripada Toshihiko Itsushi masih termasuk daripada timur ya. Timur jauh tadi ada Jepang, Cina, dan India. Terkait dengan persentuhan ini ya dimulai dari masa perang salib, kemudian masa pra-perang salib, perang salib, kemudian masa pencerahan sampai dengan abad ke-19 sampai dengan sekarang ini ya, abad ke-20 ya. Abad ke-20 yang seperti dilakukan oleh Toshihiko Itsushi, ada Theodor Noldek, ada Ignaz Goldziher ya, itu menjadi salah satu atau contoh-contoh tokoh yang menjadi orientalis ya. Semua biasanya kebanyakan dari Jerman, itu tadi Theodor Noldek maupun Ignaz Goldziher.
Jadi diawali dengan persentuhan Barat dengan Islam atau persentuhan non-Muslim dengan Islam. Bagaimana Islam menyebar, kemudian ada rasa iri, Islam menjadi lebih besar, peradabannya, keilmuannya itu menjadi daya tarik untuk orang Barat mempelajari keislaman. Tujuan kajian orientalis terhadap Al-Quran ada 3 kategori, antara pertama apologetik, imperialis, dan akademik ya. Kalau apologetik itu menjadi sebuah kajian yang mengatakan bahwasanya mereka atau orientalis berusaha untuk mempertahankan keyakinan mereka, kemudian menyerang Islam atau menyerang ketimuran. Ada dalam hal ini kita belajar tafsir, belajar Al-Quran, karena mereka merasa diserang terlebih dahulu oleh Islam. Jadi mereka, kajian apologetik adalah kajian yang bertujuan mempertahankan keyakinan agama yang mereka yakini benar, kemudian mereka merasa kandungan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis mengandung ajaran yang memojokkan ajaran-ajaran mereka. Mereka meyakini Tuhan adalah berhala-berhala yang itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran bukan menghujat, tapi mencoba membenarkan mereka dengan mengatakan bahwasanya keyakinan yang mengatakan Allah adalah patung-patung, Allah adalah zat yang bukan seperti yang diyakini oleh Islam, itu menjadi ide daripada mereka, ide daripada apologetik ini ya. Seperti semisal dalam karya Tafnidul Quran atau bantahan terhadap Al-Quran yang ditulis oleh Abu Nuh al-Ambari ya, seorang Kristen Nestorian pada abad ke-9 Masehi atau abad ke-3 Hijriyah. Ada Risalatu Abdul Masih Al-Kindi ila Abdillah bin Hashim ya. Al-Quran sangat dipengaruhi oleh ajaran seorang alim Kristen yang bernama Bahira ya. Bahira itu pendeta yang dulunya ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat sebagai nabi, berniaga ke Syam, kemudian bertemu dengan Bahira itu ya. Bahira ini orang Nasrani tapi yang masih meyakini kebenaran kitabnya, kitab sucinya masih murni. Seperti kalau dalam tema kemarin kan, innalladzina yaksumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dalam tema itu kan dalam tema itu dalam Al-Qur'an, dalam Taurat maupun Injil ada kabar bahwasanya nanti di akhir zaman atau di tepatnya ketika Nabi Muhammad sudah dilahirkan, itu Nabi Muhammad akan menjadi seorang rasul, menjadi seorang utusan. Dalam ayatnya dalam ayat Al-Quran itu kan mubasyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad itu ya. Atau imperialis, ini erat kaitannya dengan kekalahan bangsa Arab dan Timur ketika Perang Salib. Mereka sangat bersemangat untuk mempelajari tentang ketimuran dengan cara menerjemahkan karya-karya yang berasal dari negara Timur dan mempelajari bahasa mereka. Jadi karena mereka merasa kagum, dalam kekaguman itu dilandasi oleh kekalahan mereka, kemudian mereka iri. Mereka belum puas, belum bisa menerima kekalahan, jadi caranya dengan mempelajari keyakinan orang Islam atau orang Timur untuk dikaji, tidak untuk masuk ya, seperti yang dilakukan oleh
yang di Aceh itu, kalau nama-nama itu sering lupa. Senok ya Pak. Ya, Senok. Senok Hogronya ya. Itu dia orang yang sampai berpura-pura Islam, bahkan mencoba mendekati tetua untuk menikahi putrinya. Wakilah dari Dirjen Pendis itu mengatakan bahwa Ignatius Golgiers itu sampai juga mampu sampai menyempatkan diri untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi motifnya memang benar, motifnya untuk nanti memberi informasi ke kolonial Belanda untuk kelemahannya di sini, kelemahannya di sini. Sama juga kalau dulu masyarakat kan sering juga mengutus orang yang terpilih untuk menyusup gitu ya, menjadi mata-mata. Ada yang murni akademik, dipengaruhi oleh karya berbahasa Jerman. Weil tadi juga sudah disebut ya tadi namanya DOS, dengan judul buku historis atau pengenalan sejarah kritis ya, pengenalan sejarah kritis pada tahun 1844, dan Theodor Noldeck sejarah Al-Qur'an ya. Selanjutnya ada Toshihiko Izutsu ini. Peta kajian orientalis yang pertama mengarah kajian orientalis seperti yang disebutkan oleh Prof. Nurkholis Setiawan dan Pak Sairan dalam buku Orientalisme Al-Qur'an dan Hadis. Ini pertama, orientalis atau orang-orang barat mengkaji ketimuran atau mengkaji Islam itu yang pada awalnya mereka mengarahkan kajian mereka terhadap teks kitab suci ya, terkait keautentikan Al-Qur'an dilakukan oleh Regis Blackhair dengan mengubah urutan surat dalam Al-Qur'an dan menyaksikan masahif yang ditulis oleh Zaid bin Sabit pada masa Khalifah Utsman bin Affan, atau kita sebut dengan Mushaf Utsmani, yang jumlahnya ada 4 yang dikirim ke Basra, Kufah, kemudian Makkah dan Madinah, dan ada yang disimpan oleh putri Sayyidina Umar bin Khattab, istri Nabi, Sayyidah Hafsah. Jadi dalam kajiannya mereka menyaksikan Al-Qur'an, merubah urutan Al-Qur'an, menyaksikan Al-Qur'an dengan berupaya menjelaskan fakta-fakta yang tidak benar. Salah satunya fakta tentang bagaimana Abdullah bin Mas'ud sebagai seseorang yang memiliki sanad ke Al-Qur'an ya, sanad kita Al-Qur'an, kalau sudah punya sanad pasti muncul Abdullah bin Mas'ud itu ya. Beliau menyaksikan tulisan yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Karena apa? Karena dianalisis atau karena menganggap bahwasanya dia itu ketika sudah menjadi mingkibari sahabah yang bertugas menulis mushaf itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu masih belum tahu apa-apa. Bisa jadi Al-Qur'an ditulis semaunya Zaid bin Sabit. Padahal tidak seperti itu ya. Itu hanya ada-ada atau cerita yang mengada-ada daripada seorang orientalis Regis Blackhair ini ya. Kedua, karya yang terkonsentrasi bagaimana umat Muslim memahami Al-Qur'an setelah tidak berhasil mengubah urutan surat Al-Qur'an, kemudian upaya menyaksikan mushaf yang ditulis ketika zamannya Sayyidina Utsman, mereka mengalihkan konsentrasi pada Al-Qur'an bagaimana ketika dipahami. Kemudian difahami dengan menurut mereka difahami dengan cara yang tidak benar ya, atau dibelokkan dengan pemahaman yang berbeda. Bisa jadi ada dialih bahasakan ke bahasa mereka, membuat terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Perancis, misal ini dalam judul Le Coran. Regis Blackhair memiliki
memiliki Quran terjemah berjudul Le Quran. Ini salah satu langkah-langkah yang mereka lakukan dalam mengkritisi Al-Quran ya. Yang pertama mengkritisi susunan, menyaksikan mashahif, kemudian isinya dirubah, difahami, dialihbahasahkan. Yang jelas kalau memang kan dalam menafsirkan Al-Quran pasti butuh perangkat-perangkat ya. Qawaid allati tahtaju ilaihal mufassirun itu kan tidak mudah. Nah, dan ini diupayakan oleh Regis Blackhair, itu saya yakin dia tidak paham nasikh mansukh, tidak paham bahasa Arab secara benar sebagaimana ulama-ulama kita ya. Jadi pasti ada yang sebuah hal yang miss di situ. Konsentrasi Toshihiko Itsusu, orientalis dengan tujuan akademik, lahir pada 14 Mei 1914 di sebuah keluarga kaya Tokyo. Profesor emeritus di Universitas Keio di Jepang dan penulis banyak buku tentang Islam ya. Jadi dia ini karya seorang yang dari keluarga kaya ya Jepang. Dan bapaknya itu menjadi pembesar daripada agama Buddha. Dalam biografi lengkap dikatakan bahwasannya Toshihiko Itsusu itu orang yang cerdas, selain cerdas juga ada bandelnya. Dia tidak mau seperti bapaknya yang menjadi pendeta Buddha gitu. Atau sebetulnya Buddha itu sebetulnya biksu ya. Salah satu karir akademiknya pada tahun 1958 ia menyelesaikan terjemahan langsung pertama dari Al-Quran dari bahasa Arab ke Jepang. Jadi dia punya sendiri terjemahan Al-Quran berbahasa Jepang. Salah satu karyanya terkait dengan keislaman ada Ethico-Religious Concept in the Quran, Good and Man in the Quran, Semantic of the Quranic Weltanschauung, Concept of Belief in Islamic Theology, dan Toward Philosophy of Zen Buddhism. Ini dalam buku utama God and Man in the Quran dan Ethico-Religious dan atau juga Concept of Belief in Islamic Theology ini menjadi karya utama dalam aplikasi semantik Toshihiko Itsusu ya. Paling tidak ada 3 langkah besar dalam pengkajian Weltanschauung, pengkajian sebuah konsep dalam Al-Quran. Toshihiko Itsusu pertama mulanya mengambil sebuah sampel, misal di sini mungkin dalam buku God and Man ini mengambil sampel Tuhan dan manusia serta relasinya dalam Al-Quran. Bagaimana makna Tuhan, makna manusia, nanti aplikasinya muncul di slide selanjutnya ya. Jadi mengambil sampel Allah, misal Allah, al-insan, man dikatakan nanti bisa jadi mengambil sampel al-insan atau an-nas, kemudian relasi keduanya, relasi Tuhan dan manusia dalam Al-Quran. Selanjutnya, langkah kedua mengambil ayat-ayat tertentu atau ungkapan-ungkapan tertentu yang senada dengan manusia dan Tuhan. Ada ungkapan mungkin an-nas, al-insan, ayyuhalladzina amanu, ayyuhan nas, itu juga menjadi kajian yang menjadi pelengkap daripada kajian God and Man. Ada Rabbul itu didefinisikan oleh orang kafir atau ketika diungkapkan oleh orang kafir, misal ungkapan ya Qul man rabbus samawati wal ardi qul afattakhadtum min dunillahi awliya min duni, atau ayat-ayat semisal qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun, atau juga qul man rabbus samawati wal
Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Bagaimana ungkapan Allah diungkapkan sebagai Rabbul manil ard atau liman al ardu wa man fiha, atau Rabb man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, atau lanjut ayatnya kan man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Semua ungkapan orang kafir ketika ditanya qul man rabbus samawat atau qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, pasti jawabnya sayaquluna lillah. Jadi konsep Allah atau Tuhan yang diyakini nanti diutarakan terlebih dahulu, kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya nanti dalam slide ini mungkin ya. Jadi langkah selanjutnya menyimpulkan atau dengan mengkonsepkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Ternyata dalam ayat qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun dan qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah, atau qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Relevansi analisis semantik dalam kajian Al-Qur'an ya. Ini pentingnya atau urgensi daripada kita mengkaji Al-Qur'an dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini kita menggunakan analisis semantik. Kata semantik pada dasarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna ya. Jadi ada perbedaan antara semantik, ada anwa'ud dalalah dan anwa'ud dalalah atau anwa'ud dalalah yang dikatakan macam-macam semantik, dan yang diterjemahkan anwa'ud dalalah yang macam-macam makna. Jadi ada berbeda. Tapi kalau kata semantik sendiri, ketika anwa'ud dalalah dikatakan sebagai semantik, itu semantik sendiri adalah istilah teknis ya, teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Seperti tadi Toshihiko Ijutsu mengambil sebuah kesimpulan makna daripada Rabb dan manusia. Itu kalau Rabb sendiri itu tadi kesimpulannya berupa Rabb adalah Rabbus samawat wa rabbul arsyil azim. Sebaliknya samawat wal ard dan al insan ya. Nanti ada kesimpulannya di sini mungkin dia Allah adalah pencipta manusia. Sedangkan manusia tidak lain adalah makhluk yang sesungguhnya Allah yang pencipta, yang menciptakan seluruh dunia. Nanti tancung daripada Rabb dan manusia itu seperti itu. Jadi semantik adalah sebuah langkah ya. Bukan berarti sebagai makna gitu ya. Jadi perlu difahami ketika anwa'ud dalalah diartikan sebagai macam-macam semantik. Tadi sudah dijelaskan ada semantik behavioris yang semantik perilaku ya tadi dijelaskan, atau semantik historis. Bisa jadi macam-macam semantik itu diartikan langsung digabungkan dalam sebuah istilah atau teori semantik. Misal teorinya Toshihiko Ijutsu itu menggabungkan dari macam-macam semantik. Atau ketika semantik anwa'ud dalalah yang diartikan sebagai anwa'ul ma'ani atau macam-macam makna. Jadi ada perbedaan ya, ada dalalah yang diartikan semantik dan ada dalalah yang diartikan makna. Dua-duanya sudah terbahas tadi. Kedua berasal dari kata Yunani, kemarin sudah. Ketiga, semantik tidak hanya ilmu yang berbicara tentang makna saja, melainkan dibicarakan pula di dalamnya bagaimana mula adanya makna sesuatu terkait dengan sejarah kata, arti dalam arti bagaimana kata itu muncul, digunakan, kenapa tadi ada contoh hal adullukum ada tijaratin tunjikum min adzabin alim ya. Jadi kenapa kok mestinya iman kok diungkapkan dengan tijarah tadi? Kenapa asal mulanya? Apakah ada hubungan dengan yang lain
lain-lain. Tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, perlu adanya cara pandang yang baru dalam menyikapi masalah-masalah lama yang dihadapi oleh umat Islam. Ini menjadi pentingnya kita belajar semantik ya, biar berwarna, tidak monoton studi kita tentang studi tematik atau studi tafsir tertentu, studi tafsir atau studi tematik atau studi yang lain yang sering sudah muncul dalam kajian mahasiswa-mahasiswi UIN, IAIN atau di kampus kita. Keempat, pemaknaan yang salah terhadap kata-kata tersebut dapat berakibat pada salahnya pemaknaan kata-kata lainnya ya. Karena menjadi kunci. Biasa jadi studi tentang semantik ini memang meneliti tentang kalimat-kalimat kunci. Juga sesuai dengan definisi kemarin ketika didefinisikan semantik adalah fahmu amrin min amrin, jelas ketika memahami maka memahami satu hal kita bisa jadi berpindah dapat paham ke hal yang lain. Sebaliknya kalau tidak paham hal pertama kita tidak mungkin memahami hal yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi pemahaman kita terkait dengan semantik atau cara atau memahami istilah teknis dalam hal studi tentang makna, kita wajib paham secara menyeluruh. Dan ini menjadi warna tersendiri dalam kajian makna ya, kajian semantik ini. Contoh analisis semantik kata Allah ya. Jadi kalau tadi ada 3 langkah, memilih kata yang memiliki konsep, selanjutnya mengkaji maknanya dengan cara mengumpulkan lafaz-lafaz yang bisa jadi atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an yang mengenai tema, dalam hal ini Allah. Tadi muncul qul man rabbus samawati wal ardi qulillah atau qul limanil ardu wa man fihin qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah atau qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun, atau ayat qul man bi yadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, atau ayat tadi nanti ini dalam kesimpulannya dalam surat Az-Zukhruf ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Itu jelas ya. Mereka atau langkah yang kedua dalam menganalisis kata Allah pasti memunculkan ayat-ayat tertentu yang menyebutkan pembahasan terkait dengan Allah ya. Yang pertama, memahami makna satu kata apakah sebagai makna dasar dan relasional. Jadi memaknai kata Allah itu sebagai makna dasarnya itu bagaimana, makna relasionalnya bagaimana, dengan caranya pasti memunculkan lafaz ayat-ayat tertentu terkait dengan Allah. Kata Allah secara historis, kata Allah telah dikenal oleh orang Arab sebelum datangnya Islam dengan makna dasar yang sama, yaitu Tuhan ya. Jadi di dalam sistem jahiliyah konsep Allah berdiri berdampingan dengan konsep alihah, Tuhan atau dewa mereka. Terbukti dengan ucapan mereka sayaquluna lillah, sayaquluna Allah, qul afala tadhakkarun, atau sayaquluna lillah qul fa anna tusharun, sayaquluna lillah qul afala tattaqun ya. Di surat Al-Mu'minun juz 8 kata sebelah kanan itu kiri yang sebelah kanan yang bagian bawah ya. Fa anna tusharun diakhiri dengan qul fa anna sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Bahwa masyarakat Arab mempelai Islam telah menggunakan kata Allah sebagai representasi dari konsep Tuhan. Dengan bukti itu tadi mereka berpendapat Tuhan itu banyak, ada
afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha, ada Tuhan laki, Tuhan bapak, Tuhan anak. Itu kesalahan-kesalahan mereka yang ketika menjelaskan Allah yang mereka yakini itu ya. Jadi mereka menyimpang. Konsep yang ada di balik kata Allah itu sendiri mengalami perubahan dari konsep pra-Islam dan konsep pasca Islam ya. Ada nanti ada revisian terkait dengan Allah yang benar dan Allah yang salah yang diyakini oleh orang Muslim dan orang non Muslim. Well tancong Al-Quran atau kesimpulan dari atau himpunan Al-Quran terkait dengan lafaz Allah menyatakan bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu ya. Tadi juga diyakini juga dibenarkan oleh orang kafir sendiri. Mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan bumi dan langit, pasti mereka menjawab sayaquluna Allah atau la yaquluna Allah. Yaquluna Allah itu seperti dalam surat Az-Zukhruf ini ya, menjadi di warna yang biru ini ya. Warna biru muda. Dia Allah adalah pencipta manusia dan manusia tidak lain adalah makhluknya. Sesungguhnya Allah sang pencipta seluruh dunia mulai dari malaikat-malaikat sampai dengan yang lainnya ya, sampai dengan manusia, jin, hewan, tumbuhan semua menjadi pencipta Rabbul Alamin. Baik, saya kira seperti itu. Silakan kalau ada dua pertanyaan, kira cukup. Bapak, izin bertanya. Ulfiyah Hasan, baik, silakan, Mbak. Tadi kan ya Pak, apa relevansi semantik dalam kajian Al-Quran ya Pak ya? Ada yang ini apa untuk mengetahui makna kata atau asal dari kata, terus sejarah kata itu muncul kan. Nah kalau berarti mata kuliah kita yang sekarang itu membahas tentang itu kan ya Pak, makna kata di Al-Quran. Itu tuh membahas makna apa aja sih Pak? Maksudnya apakah seluruh makna dalam Al-Quran atau nanti bakal ada makna atau kata-kata yang dikaji khusus gitu? Apa bagaimana sih Pak sebenarnya gitu? Ya nanti muncul kata-kata yang bisa dikaji dengan menggunakan analisis semantik ya Mbak. Misal yang kata-kata yang ada dalam RPS atau misal kajiannya Toshiko Yuzu sendiri yang mengkaji kata Allah dan manusia nanti kemudian kalau dalam satu karya tulis ya berarti di antara hubungan manusia dan Tuhan gitu dalam Al-Quran. Atau kata konsep sabar atau jihad itu juga bisa dikaji ya. Ada hijab itu bisa dikaji dengan menggunakan analisis semantik. Jadi benar semantik ini mengkaji tentang makna dari sebuah kata dalam Al-Quran nanti dikonsepkan dengan menggunakan analisis semantik. Begitu Mbak. Ya Hasan. Oh iya Pak. Berarti ini apa dari sejarah kata itu muncul ada juga. Ya sejarah kata itu muncul. Semisal contoh tadi hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim itu kok menjadi contoh salah satu pemaknaan yang berbeda. Tijarah yang kenapa kok tijarah bisa kalau pemahaman kita kan tijarah ya akad jual beli, tapi jual beli yang bisa menyampur tu'minuna. Kalau disambungkan kan tu'minuna billahi wa rasulihi atau jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu menjadi kajian makna yang juga perlu dikaji secara
secara lengkap, lebih lengkap ya. Jadi itu bisa tijarah, misal konsep iman itu juga bisa muncul ayat itu pastinya nanti. Dengan ayat yang tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu. Gitu Mbak. Bisa dipahami? Atau bisa diulangi lagi? Coba. Diulangi lagi bisa nggak Pak? Mohon maaf Pak. Pertanyaan yang belum bisa dipahami bagaimana? Yang ini Pak, yang tadi sejarah ya, kata Yes. ya, sejarah kata sendiri. Sejarah kemunculan kata, kenapa tadi kan ada hubungan makna dengan sosial historis ya. Makanya kemudian Al-Qur'an redaksinya tentang konsep iman diungkapkan dengan menggunakan tijarah. Ternyata ada hubungannya, karena memang waktu itu orang ketika itu adalah pekerjaannya atau mata pencahariannya berupa tijarah, yang ketika tijarah kalau menerima uang itu kan pasti mereka bisa hidup, jadi diungkapkannya seperti itu. Dan dilanjutkan dengan ayat itu, yang bisa menyelamatkan dari api neraka atau dari siksa yang keji adalah bentuknya adalah iman, sebagaimana tijarah menyelamatkan dari kelaparan, kemusnahan di ketika itu. Iya, Pak. Jadi ada sejarahnya jelas. Iya. Dan biasanya memang kalau kajian makna pasti mengkaji tentang sejarah kata atau sejarah makna. Makna itu bisa berubah atau tidak, atau masih tetap atau tidak, itu kan bisa dikaji dengan salah satunya dengan menggunakan semantik ini. Iya Pak. Iya Pak. Bisa dipahami Pak. Baik. Lafaz-lafaz yang ada di RPS itu meskipun sudah diteliti bisa dibaca-baca selanjutnya ya. Dibaca-baca untuk menjadi sampel daripada penelitian semantik. Ada lagi mungkin satu lagi. Silakan. Mbak Siti Juwaira. Kalau tahu sejarah kata sesuatu makna, sejarah katanya Pak dari apa Pak? Atau ada khusus Pak yang membahas itu sejarah makna gitu Pak atau gimana? Terus tadi hasil akhirnya apa Pak? Ya, siapakah Allah itu? Hasil akhir penelitian apa gitu? Kok bisa dapat pemaknaan itu gitu Pak? Kalau nggak salah tadi apa ya, pencipta seluruh alam atau apa? Iya, pencipta seluruh alam. Kenapa kok nggak misalnya siapa Allah? Berarti apa? Entah itu Tuhan seluruh alam atau apa, kok dapatnya hasilnya itu Pak gitu loh. Dialah pencipta manusia seluruh, Rabbul Alamin gitu. Kalau tadi ungkapan berbahasa Arab mungkin saya Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ya, kalau didefinisikan lagi definisi daripada alam masih Allah kan jelas ya. Tapi didefinisikan mungkin kalimatnya sedikit berbeda dengan mengutip ayat. Kutipannya jelas ayat ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alimul alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Mungkin kalimatnya saja yang berbeda, tapi jelas definisi daripada Allah adalah Rabbul Alamin, yang dia adalah dengan tadi rangkaiannya adalah menggabungkan atau memunculkan kata-kata terkait dengan kul man biyadihi malakutu kulli syai' atau kul limanil ardu wa ma fiha kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Itu jelas pasti muncul, dan kesimpulannya Allah adalah zat yang seperti itu, adalah Rabbul Alamin, mencipta manusia, senada dengan surat Zukhruf tadi ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alimul ladzi. Ditambahi dengan sifat Allah dan alim, yang selanjutnya diberi isim mausul alladzi ja'ala lakumul arda mahda, dirangkai lagi menjadikan bumi sebagai mahda, wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun.
untuk melacak makna-makna, jelas kita wajib mengumpulkan kamus-kamus, paling tidak kamus yang lengkap ya, Lisanul Arab, terus mencoba mencari daripada penafsiran sebelumnya, sejarah kata. Kalau tentang kata sendiri atau tentang kamus sendiri adalah nanti ada pembahasan ad-dalalah al-isyariyah, itu jelas mengkaji kamus. Kalau saya kira kamus yang lengkap adalah Lisanul Arab itu ya. Lisanul Arab karena pasti di situ banyak muncul syair-syair terkait dengan kata. Lisanul Arab itu kan paling lengkap. Juga selain itu ada Munjid ya, kamus Munjid atau Al-Munawwir. Sebelum Al-Munawwir, kalau Al-Munawwir masih dikategorikan yang sedang meskipun sudah tebal. Begitu Mbak. Berarti pengambilan kesimpulan maknanya itu Bapak yang paling umum gitu ya Pak? Yang jadinya Tuhan itu adalah pencipta segala makhluk gitu. Kan kalau misalnya ada ayat-ayatnya nih, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada, misalnya gitu Pak. Kalau itu adalah zat yang memberikan kepada tiap-tiap segala sesuatu tentang kejadiannya gitu. Berarti itu pengambilan kesimpulannya itu yang paling umum dari setiap ayat-ayat yang menjelaskan Tuhan gitu Pak. Iya, yang paling umum dan yang paling bisa merangkai semua ayat-ayat yang terkait dengan Tuhan. Kalau sudah pencipta atau diungkapkan sebagai Rabbul Alamin, itu ya Tuhan atau pemelihara alamin, ya menjadi pas. Kalau didefinisikan lagi kan alamin alam saja sebelum dijadikan sebagai syibeh jam'il asyibeh jamak mudzakkar salim itu kan sudah alam, itu kan masih Allah. Apalagi sudah dikuatkan lagi dengan menggunakan alamin yang menjadi syibeh daripada jamak mudzakkar salim ya. Kalau alam itu kan nggak boleh dijamak mudzakkar salim, kan nggak boleh alamin itu adalah jamak mudzakkar salim, tapi syibeh di jam'il mudzakkar salim. Alam itu sudah kalau definisi dari alam sewotnya mufrad adalah masih Allah, tapi dikuatkan lagi dengan sewot syibeh jamak mudzakkar salim menjadi lebih fokus lagi. Mestinya ya kesimpulannya Allah adalah Rabbul Alamin atau pemelihara atau Tuhan alam semesta gitu. Tapi ya tadi dengan mengambil kesimpulan bahwa Rabbul Alamin adalah la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Itu juga saya kira tidak begitu salah gitu kalau diredaksikan dengan menggunakan itu ya, dengan menyinggung atau mengambil kesimpulan ayat itu, karena sudah ada al-aziz al-alim terus masih dikasih isim mausul dan silahnya ya. Saya kira cukup Mbak ya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih ya Mbak Siti Juwairiyah. Cukup ya Mbak ya, Mbak Sofia Nuha. Baik, terima kasih semua. Gak usah tanya lagi ya, nggak apa-apa ya. Biasanya yang terakhir selain Mbak Juwairiyah kan pasti tanya. Ada Mbak Zulfa Amalinya biasa tanya. Cukup ya? Ya Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup. Saya mau foto lah. Kalau aja nanti